warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas materi tentang routing. Apa sih routing itu? Kalian kepo ya? Dengan keponya kalian, di sini kita akan menjelaskan materi tentang routing. Nah, sebelum itu, kelompok kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya atas nama Tenri Ulan bisa dipanggil Ulan. Saya Andi Araskil Fadila, bisa dipanggil Dila. Saya Erina Lestari, bisa dipanggil Erin. Saya Ardiansyah, bisa dipanggil Ardi. Nah, langsung saja kita ke materinya ya. Let's Check it out! Apa sih itu routing? Nah, yang pertama, routing adalah suatu proses membuat jalur alamat jaringan satu dengan alamat jaringan yang lain dengan menggunakan router. Router itu sendiri merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan data buah jaringan yang berbeda dengan cara mengarahkan rute dari masing-masing jaringan. Data-data dari device yang terhubung ke internet dikirim dalam bentuk datagram, yaitu paket data yang didefinisikan oleh IP. Dengan kata lain, router merupakan device yang melakukan fungsi meneruskan datagram IP pada lapisan jaringan. Sedangkan routing merupakan proses di mana sesuatu dibawa dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Routing dibagi menjadi dua kategori, yaitu static routing dan dynamic routing. Static routing yaitu rute-rute jaringan dimasukkan secara manual pada routing tabel oleh administrator jaringan. Static routing memiliki keunggulan berupa penghematan bandwidth jaringan karena tidak membutuhkan pembangkitan traffic route update untuk memberikan informasi perubahan route kepada router lain. Dynamic routing yaitu cara yang digunakan untuk melepas kewajiban update routing tabel secara manual. Protokol routing mengatur router untuk bisa saling berkomunikasi dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi routing tabel. Adapun protokol routing yaitu satu IRP atau Internet Routing Protocol yang dijadikan standar di internet sampai saat ini adalah Routing Information Protocol RIP dan Open Shortest Path First OSPF. Kedua protokol tersebut masih ada jenis protokol lainnya. Salah satu yang cukup banyak digunakan di internet dan bersifat proprietari adalah Internet Gateway Routing Protocol atau IGRP dan Cisco System yang kemudian dikembangkan menjadi Extended IGRP. Berdasarkan cara kerjanya, protokol routing dibagi menjadi dua, yaitu Distance Vector Routing Protocol dan Link State. Distance Routing Protocol bekerja dengan memberikan kemampuan untuk mempublikasikan semua rute yang diketahui keluar seluruh interface yang dimiliki. Yang kedua, hemat memori dan siklus pemrosesan, tetapi boros bandwidth karena seluruh rute harus diupdate secara lengkap pada tiap periode update. Yang ketiga, termasuk dalam kategori ini adalah RIP dan IGRP. Protokol routing yang kedua yaitu Link State, dikenal juga sebagai Short Path First atau SPF, mengelola suatu database kompleks dari informasi topologi. Bandwidth karena ukuran datagram tidak terlalu besar, tetapi boros memori dan siklus pemrosesan karena harus mengelola informasi topologi. Yang termasuk dalam kategori ini adalah OSP, OSPF, dan Extended IGRP. Algoritma routing pada suatu jaringan adalah suatu mekanisme untuk menentukan rute yang harus dilalui oleh paket yang berasal dari suatu node sumber ke node tujuan pada jaringan tersebut. Utama dari algoritma routing adalah memilih rute yang menghubungkan node awal dan node akhir dengan total delay setiap paket paling minimal. Oke. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam routing. Yang pertama yaitu ada RIP atau Routing Information Protocol. Yang kedua yaitu adalah OSPF atau Open Short Path First. Dan yang ketiga yaitu adalah IGRP atau Interior Gateway Routing Protocol. Dan yang selanjutnya yaitu ada IGRP atau Extended Interior Gateway Routing Protocol. Dan yang terakhir yaitu BGP atau Border Gateway Protocol.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang OSPF atau Open Short Path First, atau yang biasa kita sebut dengan short path, yaitu jarak terpendek. Seperti contoh yang sudah saya tulis di papan tulis, yang pertama itu untuk jalur pertama. Sebagai contoh, A ke C itu 3, dan C ke D itu 5, D ke F itu 1, dan F ke G itu 2. Jika kita jumlahkan keseluruhannya akan mendapatkan jumlah 11. Selanjutnya ke jalur kedua. Antara jarak dari titik A ke C, jaraknya yaitu 3. C ke D yaitu 2, B ke D itu 5, D ke E 5, E ke F 2, dan F ke G itu 2. Dan hasilnya itu 19. Dan selanjutnya itu untuk jalur ketiga, A ke C itu 3, titik C ke D jaraknya itu 2, B ke E jaraknya 4, E ke F jaraknya 2, dan F ke G jaraknya 2, dan kita peroleh hasil 13. Dan untuk jalur keempat, untuk titik ke A dan ke B yaitu 5, B ke D itu 5, D ke E itu 5, dan E ke F itu 2, dan yang terakhir F ke G itu 2, dan kita peroleh 19. Dan selanjutnya untuk jalur kelima, A ke B itu 5, B ke H itu 3, H ke 8, H ke E itu 8, E ke F itu 2, dan F ke G itu 2, dan kita peroleh 20. Dan untuk jalur keenam yaitu A dan titik A ke H yaitu nilainya 7, H ke E itu 8, E ke F itu 2, F ke G itu 2, dan hasilnya yaitu 19. Dan untuk ke jalur 7 yaitu A ke H itu 7, dan H ke G itu 10, dan totalnya adalah 17. Jadi seperti judulnya yaitu shortcut atau jalur terpendek. Jadi kita di sini ambil angka yang paling terkecil dari hasil jalur 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, 7. Dan yang kita peroleh yang paling terkecil di sini yaitu adalah jalur pertama. Jadi kita ambil di sini jalur pertama yaitu 11. Sekian dari video kami akhiri dengan pantun. Pergi memancing ke sungai Nila. Nila dipancing di hari senja. Undur diri dari kami. Untuk teman-teman semua. Dadah!